Pemirsa Nano TV dimanapun berada, alhamdulillah kita masuk sesi ya, bukan seksi. Kalau seksi konsumsi, konsumsi itu akan menyebabkan lemu karena sering nyemil-nyemil yang ada di situ. Sesi keempat ini saya masih bersama dengan Pak Kiai Haji Ihsanuddin ya, yang telah menjelaskan banyak sekali tadi tentang wakaf dan juga pengembangannya. Namun perlu saya informasikan juga kepada teman-teman, bagi yang mempunyai sahabat, saudara, mungkin orang tua dan juga teman dekat yang hartanya itu turah-turah atau lebih-lebih, bisalah menghubungi Nahdlatul Ulama untuk kembali memberikan manfaatnya kepada warga NU sendiri. Nah, ini yang ingin saya tanyakan pada Pak Yai. Potensi sebenarnya di NU itu banyak nggak Pak Yai yang mau wakaf dan sebagainya? Karena mungkin orang NU sendiri juga ada yang kaya, ada yang belum kaya banget, ada yang mungkin membutuhkan dari yang kaya itu. Kira-kira potensinya banyak ya? NU sangat besar, Cak Coy itu. Jadi kan NU bayangkan punya Ma'arif itu punya berapa lembaga sekolah, ya. RMI itu di koordinasinya ada sekian banyak pesantren gitu. Cuma tadi problemnya bahwa pesantren, lembaga sekolah NU maupun lembaga-lembaga wakaf NU yang banyak sekali itu belum terkoordinir dengan bagus. Yang kedua, belum memiliki perencanaan pengembangan wakaf yang produktif. Jadi ya masih jalan apa adanya. Ini yang perlu dipush, perlu didorong bahwa lembaga-lembaga di bawah koordinasi Ma'arif atau di pesantren-pesantren NU itu harusnya lebih melek literasi berkaitan dengan wakaf produktif, berkaitan dengan wakaf tunai gitu, supaya ke depan lembaga ini betul-betul mandiri, betul-betul kaya karena punya sumber anggaran yang bagus gitu. Ya itu, jadi menurut saya potensinya besar. Tapi tadi ya Cak, perlu ada upaya untuk menjadikan lembaga ini ya dengan mapping, tentu ya ada mapping di wilayah mana mereka bisa mengembangkan sumber ekonomi, dan tidak harus di pesantren itu, artinya atau di lembaga Ma'arif itu, artinya bisa beli tanah yang memang bisa diproduktifkan, ya bisa dibangun misalnya ruko atau dibangun pom bensin gitu. Jadi mencari, kalau enggak ya nyewa, seperti yang pom bensin di Jalan Paris itu kan tanahnya milik pemerintah Panggung Harjo misalnya. Lah NU bisa menyewa tanah itu, bekerja sama dengan investor misalnya, dikelola dengan baik, yang hasilnya untuk kemaslahatan umat, khususnya adalah warga Nahdliyin gitu. Nah ini loh sangat solutif sekali. Nah, gitu. Ini bukan hanya di Bu Tejo aja yang solutif, Pak Ihsan juga ternyata juga solutif. Jangan-jangan Pak Ihsan itu adalah Pak Tejo. Ya hidup itu harus solutif seperti itu. Nah sekarang dari NU sendiri kira-kira yang dikembangkan potensinya itu selain di madrasah dan juga di Ma'arif itu apa saja Pak ya? Sebenarnya lembaga di NU itu udah lengkap Cak. Yang ngurusi masjid ada, ya kan, LTMI. Yang ngurusi pesantren ada, RMI. Yang ngurusi lembaga pendidikan formal ada, LP Ma'arif. Yang ngurusi playgroup dan TK ada, namanya namanya Muslimat. Muslimat. Di bawahnya ada TK Masyitoh itu kan gitu. Yang ngurusi wakaf ada, yang ngurusi aset ada. Sebenarnya sudah lengkap. Ya, cuma mungkin perlu satu komando yang menggerakkan semuanya itu, ya. Misalnya kemudian dibentuk satu rencana induk pengembangan NU ke depan. Yang direncana induk pengembangan itu kemudian dirumuskan NU ke depan ini harus punya apa saja, gitu kan? Lah, untuk punya apa saja itu kan butuh dukungan anggaran. Anggarannya butuh berapa miliar, misalnya. Lah, untuk operasionalnya menggerakkan NU se-DIY misalnya butuh berapa miliar. Lah, disinilah menurut saya perlu dibikin unit-unit usaha milik NU, gitu, yang dikelola misalnya oleh lembaga perekonomian NU, ya kan, oleh lembaga aset, oleh lembaga wakaf, yang itu kemudian dijoiningkan, ya, dikerjasamakan, menjadikan sebuah usaha yang produktif, yang hasilnya untuk gerakan NU, baik di tingkat PWNU, di tingkat MWC, di tingkat PC, MWC, sampai kemudian ke ranting NU. Iya, berarti NU membuat BUMNU, badan usaha milik NU. Ya, betul. Kalau bisa punya badan usaha milik NU. Gitu. Jadi lembaga-lembaga produktif, lembaga-lembaga ekonomi diwadahi dalam badan usaha milik NU. Jadi BUNU. BUNU. Nah, BUNU, BUMNU, gitu. Ya. Ini kan sementara ini NU mempunyai koperasi ya. Nah, kalau disinergikan antara badan wakaf dengan koperasinya itu kira-kira kerjasama dalam hal apa Pak ya? Ya, menurut saya kan perlu ada mapping ya, ada pemetaan. Jadi misalnya di wilayah mana di situ potensi ekonomi bisa berkembang. Misalnya
kawasan tertentu di berbasis wisata misalnya, berarti di situ ada potensi bikin homestay. Jadi NU misalnya punya homestay di Gunung Kidul atau di Sleman, di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau ada warga NU luar daerah mau nginap di Jogja, promosinya harus nginap di homestay Jogja, miliknya NU. Benar. Ya gitu. Jadi dari NU ke NU. Nah gitu. Nanti re-NU. Kalau dari rakyat utara kan Republik kan. Re-NU. Gitu. Renu. Re-NU gitu kan. Begitu juga misalnya punya mengembangkan misalnya usaha minimarket misalnya, kooperasinya punya koperasi serba usaha yang punya usaha minimarket misalnya. Lah maka akan didukung orang-orang NU itu membeli di situ, di Numat itu. Ya, berarti bela beli NU. Iya, bela beli. Jadi kalau yang jual adalah orang NU yang membelinya juga. Iya gitu. Malah kita membelikan di tempat yang lain. Ini kan bahaya, memperkaya orang lain. Iya. Gitu. Iya. Dan padahal di tempat kita juga kacanya nggak banyak. Toh itu juga buat masyarakat, juga buat umat. Keuntungannya juga buat umat kan gitu. Gitu. Oke, sekarang terakhir Pak Yai untuk pesan-pesan yang akan diberikan oleh Pak Yai dawuh dari panjenengan untuk teman-teman pemirsa Nahnu TV dimanapun berada, supaya nanti lebih semangat dalam berwakaf, kemudian tidak hanya menganggap wakaf ini sebagai kuburan, karena yang dikubur, wakafnya kalau dikubur kan tidak akan pernah produksi, karena karena kita tidak bisa membangun apapun di situ, kalau dibangun juga medeni, menakutkan. Monggo motivasi dari pesannya. Yang pertama adalah bahwa wakaf ini adalah institusi ekonomi yang sangat kuat bagi umat Islam itu. Maka menurut saya warga NU harus mengkonsolidasikan harta-harta wakaf, baik wakaf yang tetap, wakaf yang bergerak maupun wakaf dalam bentuk tunai atau kas wakaf Yang kedua, wakaf ini jangka panjang. Artinya sebuah lembaga yang dia secara bertahap, kalau dia membangun wakafnya, maka lama-lama dia akan surplus. Misalnya gini, wakaf tunai yang didapatkan tahun ini misalnya hanya 100 juta, tapi tahun depan itu akan naik menjadi 200 juta, tahun depannya lagi 300 juta. Itu kan kalau 10 tahun bisa dibayangkan, sudah menjadi asetnya lebih dari 100 juta. Ini artinya wakaf ini akumulasinya itu akan terus meningkat gitu. Yang ketiga adalah perlu kesadaran bersama bahwa wakaf-wakaf ini juga perlu diproduktifkan Jadi lembaga pendidikan, lembaga pesantren termasuk masjid yang bisa dikembangkan aspek produksinya misalnya bisa dipakai untuk bisnis, untuk kegiatan ekonomi, bisa dibangun di sekitar situ untuk mendukung ekonomi masjid itu atau mendukung lembaga pendidikan itu. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah perlu disiapkan strategi. Tentu di sini harus ada perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka pendek yang kemudian diintegrasikan dengan berhubungan dengan financial planning atau perencanaan keuangan. Jadi ada program yang direncanakan, ada financial planningnya, ada perencanaan keuangannya. Ini kemudian akan menentukan strategi wakaf, strategi ekonomi yang seperti apa yang bisa kita kembangkan untuk memproduktifkan wakaf itu secara lebih bagus. Dan ke depan kalau ini yang kita lakukan secara istiqomah akan menjadikan lembaga-lembaga milik NU termasuk lembaga pendidikan, kampus dan juga lembaga pesantren dan lembaga masjid akan mandiri secara ekonomi. Jadi bisa melakukan subsidi silang antara masjid yang kuat dengan yang masih berproses dan seterusnya. Gitu Cak Coy. Baik, terima kasih, luar biasa sekali penjelasan yang sangat gamblang, kemudian tidak berbelit-belit. Saya sukanya Pak Yai Iksan itu seperti itu. Jadi malah kangen sama senang takon. Ya, siap Cak. Nanti diteruskan lagi. Insya Allah kita akan senang takon di sini bareng-bareng. Nah, pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan dalam acara kajian tematik Nahnu TV kali ini. Kenapa namanya Nahnu TV? Karena NU TV gitu. Betul. Iya, ini luar biasa sekali dan kita akan kembali pada kajian-kajian tematik berikutnya bersama dengan LDNU. Dan inti yang dapat kami simpulkan dalam pembicaraan kali ini yaitu sebenarnya kita sangat berpotensi untuk wakaf, akan tetapi kurang pengelolaan dan juga strateginya. Mudah-mudahan dari pencerahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iksan membuat kita tergugah untuk menjadi orang yang produktif dalam menjalankan ekonomi keumatan. Terima kasih. Saya Miki Cakcepatonegoro mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.